Kami mohon kasus korupsi ditindak tegas, tidak di-PTS-kan, tidak di SP3-kan. Kami berharap ini ditindak tegas. Tapi yang lucunya, kepolisian menangani ketika sudah terjadi kasus. Di mana pencegahannya? Intelnya di mana? Dan seterusnya. Baik, terima kasih Pak Ketua, Pimpinan, dan anggota yang saya hormati, Pak Kapolri dan seluruh jajaran Kapolda dan semua pihak yang hadir dari pihak Polri, Bapak Ibu anggota Komisi 3 yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera bagi kita sekalian. Pak Kapolri, saya anggota baru, saya Mercy Christy Barens dari fraksi PD Perjuangan Dapil Maluku. Saya mau mulai dengan yang pertama tentang reformasi kepolisian. Kemudian menguat isu tentang reformasi kultural. Ketika kita bicara tentang reformasi dari tubuh kepolisian, artinya ada something wrong di dalam institusi kepolisian. Sehingga butuh direformasi. Reformasi artinya perubahan secara fundamental. Perubahan secara strategik dan perubahan secara mendasar. Sistemik, sistematis, dan terstruktur. Yang akan direformis, kami berharap dapat diukur. Karena ini bahasa kultural, ini jangan kita ada di wilayah abu-abu. Kata kultural atau budaya di internal kepolisian. Mengatur sistem nilai. Tata nilai, aturan, norma. Ini harus diabstraksi turun sampai ke bawah sehingga ada indikator dan alat ukur yang clear. Memastikan bahwa reformasi sistem nilai ini berjalan. Mengatur tentang sistem tindakan. Pak Kapolri, dapat kami sampaikan bahwa ada banyak kasus-kasus di daerah-daerah yang melibatkan oknum-oknum aparat kepolisian. Saya minta maaf. Kasus pemerkosaan seksual yang baru terjadi di akhir tahun kemarin di Masohi, di Maluku Tengah. Kami mohon ditindak tegas karena bukan saja mungkin yang terjadi di Masohi, bahkan di wilayah-wilayah lain yang ada di bumi Indonesia Raya ini. Termasuk kasus-kasus pembalakan liar, Pak Kapolri. Kasus-kasus pembalakan liar selama saya ada di Komisi 7 10 tahun lamanya, banyak kayu-kayu ilegal yang keluar dari Maluku bisa kelolosan. Padahal ada Satpol Air. Kita berkoordinasi dengan Gakum LHK. Akhirnya kapal bisa dipantau, begitu GPS-nya hilang, muncul lagi kemudian dipantau dan bisa ditahan di pelabuhan Jawa Timur. Sehingga kami berharap dari sistem tindakan ini harus direformasi juga secara tegas, secara internal. Tolong Kapolda Maluku, maaf Pak Kapolda Maluku mana? Kapolda Maluku, ya bisa diatensi ya yang disampaikan Bu Mercy ya. Yang terakhir ini berkaitan dengan kasus-kasus secara menyeluruh yang terjadi selama tahun 2025 khusus di tingkat daerah Maluku. Total kasus 4.544 kasus yang dirilis oleh kepolisian. Terbanyak adalah kasus korupsi, Pak. Kami mohon kasus korupsi ditindak tegas, tidak di-PTS-kan, tidak di SP3-kan. Kami berharap ini ditindak tegas karena ini berkaitan dengan kasus korupsi APBD baik provinsi, kabupaten, kota, kasus korupsi dana bos, kasus korupsi dana desa. Dan ini angkanya cukup fatal. 46 kasus yang keluar dari Maluku secara keseluruhan. Khusus untuk kasus konflik sosial yang ada di Maluku, total selama tahun 2024 185 kasus. Dan di tahun 2025 kemarin 90 kasus, Pak. Tapi yang lucunya kepolisian menangani ketika sudah terjadi kasus. Di mana pencegahannya? Intelnya di mana? Dan seterusnya. Kami sudah kenyang, Pak, dengan kasus-kasus kekerasan. Rumah dibakar, ladang dibakar, orang meninggal, harta benda habis dan seterusnya. Dan terus menerus berulang-ulang tak henti-hentinya. Dan kami berharap penegakan hukum harus tegas, Pak. Kasus yang terjadi di Maluku bukan kasus Islam dan Kristen. Saya tegaskan sekali lagi. Bukan kasus Muslim dan Kristen. Kasus yang berkaitan dengan batas tanah ditarik ke urusan agama. Kasus yang berurusan dengan urusan sumber daya alam ditarik ke urusan agama. Oleh sebab itu kami minta dengan tegas untuk kepolisian memastikan kasus-kasus ini bisa ditangani mulai dari pencegahan. Tidak saja setelah kejadian baru penanganan. Kita bayar harga sangat mahal, Pak.
Dan yang berikut adalah urusan yang tadi disampaikan oleh Ibu Widya, benar sekali. Kasus penetapan PPO dan PPA. Saya tadi cukup sedih Pak, laporan dari Bapak sangat berbasis continental base. Padahal TPPO maritim amat sangat banyak. Bulan-bulan kemarin saya termasuk dengan para relawan memulangkan anak buah kapal yang dilempar dari atas kapal berbendera asing atau berbendera Indonesia di perairan Laut Arafura, WPP 718, sebagian besar. Berapa total kapal yang ada di daerah WPP 718? Lebih dari 3.200 kapal Pak, belum terhitung yang tidak terdaftar. Mereka dibuang seenaknya seperti itu, banyak yang meninggal, banyak yang sakit, kita urus, kita bawa pulang ke Medan, ke Jawa, termasuk yang ada di daerah-daerah NTT dan lain-lain. Untuk TPPO maritim ini kita minta datanya ikut dimasukkan juga Pak. Jangan saja data yang berbasis perbatasan darat juga, tapi berbatasan maritim juga kita sangat harapkan. Dan saya percaya bahwa kasus-kasus TPPO termasuk penyelundupan. Tadi Bapak melaporkan untuk wilayah daerah 3T, NTT tadi disebutkan. Bukan cuma NTT ke Malaysia dan ke Australia, tetapi dari luar yang masuk lewat jalur-jalur mini, jalur-jalur terpencil. Tahun kemarin 9 WNA Cina itu masuk lewat jalur penyelundupan, jalur-jalur yang sangat kecil lewat Tanimbar, lautan Tanimbar menuju ke Australia. Kalau WNA saja bisa diselundupkan, artinya ada administrasi yang bisa jalan sampai bisa diselundupkan. Apalagi kita yang WNI. Oleh sebab itu kami meminta kepastian bahwa untuk tindak pidana perdagangan orang termasuk tindak pidana penyelundupan orang, harapan kami berbasis kontinental termasuk juga berbasis kelautan Pak atau maritim. Ini beberapa catatan yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih, saya kembalikan. Ya.